Aku Skartaji, bunga yang mekar pada hamparan malam, rembulan yang tak pernah lelah menengadahkan rindu. Hari ini pun sama dengan hari-hari biasanya, sepi, sunyi, dan ketidaktahuan yang selalu menyelimuti angan-angan. Waktu luangku habiskan dengan membuat konten semacam daily vlog. Dari kegiatan memasak, dan juga kegiatan seharianku. Namun konten-konten yang kubagikan akhir-akhir ini mengalami kemandekan. Ya, itu terjadi karena kontenku itu saja. Mungkin setelah ini aku harus upgrading konten. Aku gemar membaca juga menulis. Buku-buku itu menjadi belantaran rimba yang menyimpan ribuan misteri alam berpikir. Dan membaca menjadi medan yang menarik untuk berimajinasi tentunya. Tapi sekarang aku sedang terjebak dalam fase lelah membaca. Itu bisa saja terjadi karena semua buku yang kumiliki sudah selesai kubaca. Kadang aku berpikir, adakah buku yang tidak ditulis? Atau sebuah kitab yang tak tertuliskan? Jadi teringat ucapan seorang laki-laki yang sudah lama tak ketemui. Laki-laki yang tak pernah merajam duka, muara dari segala rinduku. Namanya Panji Ino Kertapati atau akrabnya Ino, seorang pemuda yang benarnya adalah nyala matahari. Dia pernah memberitahuku tentang kekayaan pengetahuan dari tanah Nusantara, termasuk teknologi-teknologi masa lampau yang merangkum literasi. Namun begitulah Ino, informasi yang ia berikan tak pernah langsung gamblang dan mudah dimengerti. Seperti tebak-tebakan. Aku pun belum mengerti apa yang sebenarnya dia inginkan. Lalu diberikannya keris yang sangat indah ini. Katanya, bacalah keris ini Sekar. Di balik pernyataan ini pasti ada suatu pesan yang semestinya aku ketahui. Keris ini, kata Inu, bernama Panji Wilis. Keris yang mungkin tidak sembarang orang bisa memiliki. Karena katanya keris ini hanya untuk pangeran saja. Kalau untuk pangeran, kenapa Inu bisa memilikinya ya? Tapi menurut Ino pun saat ini aspek yang terpenting bukan tentang keris itu diperuntukkan untuk siapa, namun lebih pada aspek pemaknaan fungsi keris itu sendiri. Menarik. Apakah ini yang dimaksud oleh Ino? Tentang kitab yang tak bertuliskan aksara? Inikah yang dimaksud Ino? Mungkin sudah saatnya aku upgrading konten. Hai, aku Skartaji. Aku akan bercerita sedikit pencarianku tentang keris. Menurut teman-teman, apa sih yang terlintas pertama kali ketika mendengar kata keris? Pasti dalam pikiran teman-teman, keris identik dengan hal yang berbau tentang jimat dan hantu kan? Apakah itu salah? Tentu tidak. Tapi tidak sepenuhnya benar. Mengapa demikian? Penasaran? So, seperti apa dan bagaimana sih keris itu? Jadi, pada tahun 2005, keris Indonesia ditetapkan sebagai karya agung warisan budaya tak benda ICH UNESCO. Lalu, pada tahun 2015, keris Indonesia ditetapkan sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity oleh UNESCO. Jauh sebelum penetapan itu, keris mengalami siklus sejarah yang panjang, khususnya di Pulau Jawa. Era Jawa kuno, keris bukan hanya sekedar senjata baik senjata dalam duel atau peperangan, tapi juga sebagai benda pelengkap sesajian. Mengutip dari buku keris dalam perspektif keilmuan, dijelaskan tentang bagaimana masyarakat Jawa pada zaman dahulu melakukan upacara sima, yaitu penetapan status tanah yang dibebaskan dari beban pajak dengan memberikan seserangan yang bernama Sang Aji Makundur, yaitu berupa tuek atau yang biasa kita kenal dengan arit, dan juga keris. Upacara ini ditulis dalam Prasasti Lipo tahun 1905 Masehi. Selain itu, keris juga banyak ditemukan pada arca-arca Durga Mahisa Suramardini yang bertangan 8 atau 10. Seringkali dijumpai membawa khatga atau pedang pendek. Pada relief yang ada di Candi Suku, di Karanganyar, kita dapat melihat bagaimana orang di zaman dahulu menata sebuah pesalan untuk membuat keris. Bagaimana? Ternyata membaca keris sama halnya membaca sejarah, bukan? Sebenarnya masih banyak lagi sumber tekstual yang memuat dan menjelaskan keris-keris itu lahir.
seperti pada kitab Tutasoma, Kakawin Arjuna Wiwaha, kitab Suman Santaka, Pararaton, Surat Sentini, dan masih banyak lagi. Dan pembahasan dalam kitab-kitab itu pun cenderung mengarah pada proses pembuatan dan fungsi kegunaan keris dalam pertahanan diri, serta upacara keagamaan yang konotasinya lebih mengarah pada aspek sosial politis dan sosio-religius. Penggunaan keris masa kini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Orang Jawa memandangnya menjadi benda yang memuat falsafah kehidupan. Karena keris diwariskan dengan keragaman makna simbolik sekaligus aspek seni dan pengetahuannya. Profesor Timbul Haryono menjelaskan bahwa simbol memegang peranan penting dalam tingkah laku manusia. Oleh karena itu, simbol diberikan oleh pengguna simbol. Bagaimanapun keris dipandang, maka akan lahir pemakna-pemaknaan yang sifatnya universal. Bisa saja keris sebagai identitas diri, pesan moral, simbol cerminan diri, ketentraman, kesabaran, harapan atau impian keinginan, dan juga pengingat diri atau pagar nasihat bagi pemiliknya agar selalu damai, tenang hatinya, tidak mudah emosi. Tidak salah menganggap keris sebagai benda yang memiliki daya tersendiri. Namun, bukankah lebih bijak lagi apabila dasar yang digunakan dalam memahami konteks tersebut juga harus kuat? Asumsi yang dibangun berdasarkan data yang relevan dan sudah teruji kebenarannya. Hal itu dapat dilakukan dengan kajian tekstual yang bersumber dari literatur-literatur yang sifatnya komprehensif. Memang benar, keris adalah kitab tanpa tulis. Panji Inu Kertapati, inikah yang kau maksud tentang kitab tanpa tulis? Aku telah membacanya. Lantas, kapan rindu itu akan bertemu semua?